Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bi wa bi ulumi fi tarini amin. Ila an qala babul mubtada'i wal khabari. Bab yang menjelaskan tentang mubtada dan khabar, atau kalau kita artikan secara harfiah, mubtada berarti sebuah hal yang diletakkan di depan. Dalam kasus ini mubtada itu ya hanya berupa isim saja. Kalaupun toh tidak berupa isim secara secara terang-terangan, nanti bisa berupa isim secara penafsiran. Maksudnya isim secara penafsiran itu formatnya dia tidak isim, namun akan ditafsiri sebagai isim. Contohnya sebagaimana an yang ditambahkan pada fiil. Sebagaimana pada ayat antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Nah, dalam kasus ini dia adalah mubtada dengan konsep isim namun secara penafsiran saja. Karena secara lafaz dia merupakan harf an dan juga tasumu an dan jumlah fi'liyah di sini. Yang nanti fi'ilnya ini akan ditafsiri sebagai masdar. Antasumu ini dalam tafsiran saumukum. Tafsiran saumukum khairul. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan mubtada wa ismu al marfu'u al ari anil awamilil lafziyah. Mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa yang murni dari amil lafzi, Maksudnya mubtada itu adalah isim yang dibaca rofa yang murni, yang tidak bersandingan dengan amil lafzi, dengan amil-amil yang berbentuk lafaz. Berarti bisa kita asumsikan di sini mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang bersamaan dengan amil maknawi, bukan amil lafzi, amil maknawi. Sebagaimana saya pernah singgung, amil maknawi itu hanya ada dua, amil maknawi yang masuk pada mubtada dan amil maknawi yang masuk pada fi'il mudhari. Nah, sehingga dalam kasus ini mubtada itu berarti hanya ada satu kemungkinan amil maknawi saja. Karena amil maknawi yang lain itu bertempat pada fi'il mudhari. Maka dikecualikan dengan keterangan isim adalah fi'il dan harf, ya, mengacu dari makna keduanya. Nah, fi'il dan harf ini tidak bisa menjadi mubtada. Nah, sehingga dikecualikan juga dengan keterangan marfu adalah mansub, isim yang dibaca nasab dan majrur, isim yang dibaca jar. Bi ghairi harfin zaidin, yang di sana tidak membutuhkan yang di mana majrur ini tidak bersama dengan huruf ziyadah. Jadi kalau nanti ada kasusnya majrur tapi dengan huruf ziyadah, dia masih digolongkan sebagai mubtada. Kenapa? Karena hurufnya di sana tidak beramal secara makna. Ya, meskipun dia sebenarnya basicnya rumpun dari amil lafzi, tapi manakala dia tidak memiliki makna daripada amil, tidak memiliki makna amil, ya, makna dari amil sebagaimana mestinya, maka dia tidak dianggap amil lagi. Contohnya sebagaimana lafaz bihas bika dirhamun. Cukup bagimu 1 dirham. Nah, pada kata bihasika dirhamun ini, lafaz hasbika dibaca kasroh, ya, dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Ya karena ada ba. Tapi baknya di sini tidak berlaku sebagaimana amil lafzi yang dalam artian menggunakan arti harfiahnya. Jadi bak di sini sebatas ziyadah yang memberi perubahan secara lafaz, namun tidak ada imbas maknanya. Nah, sehingga bisa kita katakan di sini amil lafzi tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
Sehingga kata bihasbika ini tetap bisa diposisikan sebagai mubtada. Karena dia tidak bersandingan dengan amil lafzi yang beroperasional ya sebagaimana seharusnya. Jadi manakala di sana ada huruf ba yang ziyadah, tetap isimnya dianggap sebagai mubtada. Masing-masing dari isim mansub dan majrur dengan selain huruf ziyadah itu nanti tidak bisa menjadi mubtada. Pemahamannya kalau ada majrur dengan huruf ziyadah masih memungkinkan diposisikan sebagai mubtada. Dikecualikan dari keterangan yang murni dari amil lafzi adalah prakteknya kalau bersandingan dengan amil lafzi sebagaimana fa'il dan naibul fa'il. Nah, nanti kalau dalam kasus dia bersandingan dengan amil lafzi, isim-isim itu tidak bisa disebut sebagai mubtada. Berikutnya khobar. Khobar isim yang dibaca rofa, yang si khobar ini nanti akan disandingkan kepada mubtada. Ya. Al-ismu al-marfu'u al-mustadu ilaihi. Ya. Ilal mubtada. Nah, jadi dalam kasus yang semacam ini, nanti mubtada itu disebut dengan musnad ilaih, sedangkan khobarnya disebut dengan musnad saja. Loh Ustaz, tapi di situ keterangannya al-khobar wal ismu al-marfu al-mustadu ilaihi. Berarti kan harusnya yang namanya mustad ilaih itu khobarnya, bukan mubtadanya. Harus kita perhatikan yang dikehendaki al-ismu al-marfu al-mustadu ilaihi, ini al-musnadu ilal mubtada. Jadi dalam gaya bahasa Arab itu, kalau yang bersandingan dengan huruf jar, ketika kita buat istilahnya, nanti huruf jar itu akan kita ikutkan. Jadi contoh, al-musnadu ilal mubtada. Nah, dalam kasus semacam ini, yang disebut musnad berarti ism al-marfu yang sebelumnya, yakni khobar. Jadi khobarnya musnad. Sedangkan ilal mubtada ini akan kita sebut dengan musnad ilaih karena dia yang bersandingan dengan huruf jar. Saya contohkan lagi dalam kasus mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Umpama lafadznya udifa, ya. Udifa abdun ila zaidin. Nah, dalam kasus ini yang jadi mudhof ilaih siapa? Yang menjadi mudhof ilaih adalah kata Zaid karena terletak setelah huruf jar. Mudhofun ilaihi. Yang disebut mudhof mana? Kata abadnya. Kenapa? Karena abadnya di sini yang memang terletak setelah kata udifa dengan tanpa disandingkan huruf jar. Dia disebut sebagai mudhof. Semacam itu ya. Nah, contoh sekali lagi, umpama yu'tofu Zaidun ala amrin. Nah, yu'tafu Zaidun ala amrin. Dalam contoh kalimat ja'a amrun wa Zaidun. Yu'tafu Zaidun ala amrin. Jadi yang disebut ma'tuf alaih yang mana? Ya, yang terletak setelah harful jar. Berarti amrun ini dia disebut sebagai ma'tuf alaih. Sedangkan untuk kata Zaid ya disebut dengan maktuf karena yang menjadi amil, yang menjadi makmul, yang menjadi makmul langsung dari kata yu'tofu. Macam itu. Saya lanjutkan ya. Contohnya lafadz Zaidun qaimun ya. Lafadz Zaidun qaimun. Nah, dalam contoh lafadz Zaidun qaimun ini merupakan percontohan untuk mubtada dan khobar yang mufrad. Ya, dari contoh mubtada dan khobar yang mufrad. Maksud mufrad di sini apa? Yakni singular bentuk katanya, berbentuk tunggal. Bentuk katanya itu tunggal, tidak berbentuk tasniyah ataupun plural jamak, tidak. Jadi tinjauan kata mufrad di sini dia itu berbentuk tunggal, tidak berbentuk jamak. Zaid isim yang dibaca rofa,
yang murni dari amil lafzi. Nah, dia adalah mubtada. Yang merofakkannya adalah al-ibtida. Jadi ini amil maknawi. Ya. Amil maknawi. Jadi kebermulaan itu adalah amil yang merofakkan kepada isim. Yang nanti disebut dengan mubtada. Kepada isim yang tidak bersandingan dengan amil lafzi. Jadi kebermulaan adalah sebuah konsep yang mampu untuk merofakkan kepada isim yang tidak bersandingan dengan amil lafzi yang disebut dengan amil maknawi ibtida. Bukan amil lafzi ya, jadi nggak ada lafadznya. Untuk qaim isim yang dibaca rofa yang dimusnadkan kepada mubtada. Nah, jadi qaim ini adalah khobar dari mubtada terbaca rofa. Yang merofakkan khobar siapa? Yang merofakkan khobar adalah mubtada. Termasuk amil lafzi kiasi itu adalah mubtada. Amil lafzi yang ada undang-undangnya untuk merofakkan kepada khobar ini adalah mubtada. Sebelum saya lanjutkan, silahkan jika ada yang ingin untuk bertanya. Tidak ya? Sudah bisa dimengerti? Ustadz Mahfud? Ukhti Nur, aman? Aman, Ustaz. Ya. Berikutnya, wa zaidani qaimani, zaidani qaimani. Ini contoh untuk mubtada dan khobar yang kedua-duanya berbentuk tasniyah. Ya. Zaidani qaimani, zaidani qaimani. Zaidannya adalah mubtada dibaca rofa, dirofakkan oleh amil maknawi ibtida. Tanda rofaknya adalah alif. Yang alif ini menggantikan domah. Karena dia adalah isim tasniyah. Untuk qaimani adalah khabar mubtada dibaca rofa yang dirofakkan oleh mubtada, ya. Tanda rofaknya alif karena isim tasniyah juga. Berikutnya zaiduna wa zaiduna qaimuna. Ini contoh untuk mubtada dan khabar yang berbentuk jamak, jamak mudzakkar salim. Zaidunanya mubtada dibaca rofa dengan wawu, qaimunanya adalah khabar begitu juga rofa dengan wawu karena kedua-duanya jamak mudzakkar salim. Yang merofakkan zaidunanya adalah amil maknawi ibtida, yang merofakkan qaimunanya adalah lafaz zaiduna. Nah, semacam itu. Wal mubtada'u qismani, ya. Mubtada ini nantinya kalau kita kaji secara luas ada dua macam, yang zahir dan mudmar. Maksudnya tinjauan dia sebagai ismun sharih, nanti ada yang zahir, ada yang mudmar. Jadi kan kalau mau kita urai sebenarnya ketika dikatakan al mubtada al ismu, ya, atau mubtada itu ismun. Ismun ini kan ada yang sharih, yang jelas-jelas berbentuk isim. Ada yang muawal, jadi dia itu isim secara penafsiran saja. Sebagaimana contoh antasumu khairul lakum. Nah, yang sharih inilah yang nanti akan dibagi menjadi zahir dan mudmar. Nah, jadi yang jelas-jelas konsep isimnya nanti ada yang zahir, ada yang mudmar. Kalau yang dia itu hanya secara spirit atau hanya penafsiran saja berbentuk isim namun secara lafaz tidak, nanti tidak memiliki konsep pembagian zahir dan mudmar. Jadi pembagian zahir dan mudmar ini berlaku untuk isim yang sharih. Baik, saya lanjutkan. Zahir dan mudmar sebagaimana klasifikasi yang sama yang terjadi pada fa'il, ada yang zahir, ada yang mudmar. Nah, yang zahir itu yang sebelumnya telah disinggung, yakni dari ucapan musonif,
Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Sedangkan untuk mubtada yang zahir itu adalah kasus di mana ada sebuah kalimat yang lafadznya itu menunjukkan hal yang dinamainya dengan perlu adanya korina, ya, dengan tanpa perlu adanya petunjuk lain. Jadi katakan sebuah kata, ada sebuah kata benda gitu ya, yang bisa menunjukkan pada objek yang memang pada objek yang memang sesuai dengan namanya, sesuai dengan nama kata benda itu, tapi sudah tidak dengan bantuan media lain. Cukup kita sebutkan nama bendanya, otomatis akan mengidentifikasi kepada objeknya tanpa bentuk bantuan lain. Disebut dengan isim dhahir. Contohnya kayak lafadz Zaid, karena lafadz Zaid ini akan menunjukkan sosok orang yang memang lafadz itu dibuat untuk menunjukkan sosok tersebut dengan tanpa adanya bantuan dari keterangan lain. Itu yang dikehendaki dengan isim dhahir. Oh, kalau gitu bedanya dengan isim alam itu apa? Ya, ini seolah-olah secara definisi mirip gitu. Kalau isim alam atau identitas yang termasuk rumpun dari isim-isim makrifah, ya, dalam kasus isim alam itu nanti dia menunjukkan objeknya itu secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu sedari awal memang dia dikhususkan untuk sebuah satu zat saja karena nilainya adalah identitas. Sedangkan kalau zahir ini masih umum. Yang kadang yang ditunjukkan itu tidak melulu kepada satu identitas, atau lebih tepatnya untuk zahir ini bisa saja lafaz yang digunakan itu untuk satu personal atau untuk sebuah konsep yang melingkupi individu-individu tertentu. Umpama contohnya lafaznya adalah al-qaumu, al-qaumu, ya, umpama al-qaumu qaimuna, mengacu kepada maknanya orang banyak gitu, al-qaumu qaimuna. Nah, kata al-qaumu ini isim zahir, tapi tidak diidentifikasi khusus maknanya itu kepada nilai personal orangnya, tapi adalah kumpulan orangnya yang itu sifatnya masih abstrak gitu. Wal mutmar madalah ala mutakalimin au mukhatabin au ghaibin bi qaranati takalumi awil khitabi awil ghaibati, sebagaimana sudah kita singgung dalam bab fa'il. Yang dikehendaki dengan isim dhamir adalah sebuah isim yang menunjukkan nilai si pembicara, lawan bicara, ataupun orang yang tidak andil dalam pembicaraan. Dengan adanya korinah, adanya indikasi, ya takalum, di situ adanya interaksi sebagai si pemberi komunikasi, ya, atau khitab yang menjadi arah komunikasinya, awil ghaibah yang dia tidak ada peran di sana. Dia justru menjadi topiknya tanpa ada peran kalau ghaibah itu. Contohnya ana, anta, dan huwa. Yang dhamir ini akan terbagi menjadi mutasil dan juga munfasil. Nah, jadi yang dikehendaki dengan kata mutasil itu dia harus bersandingan dengan sebuah amil. Tapi kasusnya kalau dalam mubtada ini ya dia tidak ada istilahnya konsep fa'il dhamir mutasil. Karena dia harus bersandingan dengan amil. Ya, sedangkan mubtada itu tidak bersandingan dengan amil lafzi. Untuk definisi dhamir mutasil, dhamir yang wajib berhubungan dengan amilnya, wajib bersambung dengan amilnya, dan tidak boleh ada kecuali tidak boleh terletak setelah ilah, ya, tidak boleh terletak setelah ilah kecuali tidak boleh terletak setelah ilah dalam kondisi normal, maaf. Tidak boleh terletak setelah ilah dalam kondisi normal. Jadi nggak boleh ilaka, ilakuma gitu, nggak boleh, ya, nggak boleh. Contoh-contohnya sudah lewat di bab fa'il, contohnya dorobtu, dorobna, sampai akhir contoh yang kemarin sudah kita singgung di sana. Nah, untuk dhamir munfasil
adalah domir yang memungkinkan untuk digunakan sebagai mubtada. Nah, maka jelas tidak ada konsep mubtada berupa domir mutasil. Karena yang memungkinkan digunakan sebagai awalan atau digunakan sebagai mubtada adalah domir munfasil. Jadi kalau disebutkan dalam alfiyahnya itu oleh Imam Ibnu Malik, waktu tisolan minhu la yubtada walal yali ilyah tiaron abada. Namanya domir mutasil itu tidak bisa dijadikan mubtada dan juga tidak menyertai ilah dalam kondisi normal. Sedangkan kalau domir munfasil waktu fisolin, ya jadi yang namanya munfasil itu dia nanti ya bisa kebalikan dari mutasil ya, bisa digunakan sebagai mubtada dan bisa terletak setelah ilah dalam kondisi normal. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh musonif wal mutmarus asyar. Jadi domir ya di sini berjumlah 12 mengacu ke domir munfasil, tidak kepada domir mutasil. Ana ini menunjukkan mutakalim dalam contoh lafaz ana qaimun. Kemudian ya rinciannya i'rabnya ana dhamir rafa munfasil mubtada mabni sukun. Loh, Ustaz itu dibaca na kok. Nah, huruf akhirnya itu alif bukan nunnya ya. Huruf akhirnya alif dan alifnya itu sukun. Fi mahali rafin. Ya meskipun dalam ilmu qiraah seringkali pada ana itu enggak dibaca ya kan, diberi apa namanya itu? Diberi bundaran itu kan, kadang ya, bukan kadang seringkali malah. Qaim khabarnya dibaca rafa dengan domah yang dhahirah. Kemudian untuk nahnu itu menunjukkan si pembicara bersama dengan yang lain atau mu'adzim nafsah yang orang sedang mengagungkan dirinya sendiri dalam contoh ucapan nahnu qaimuna. Nah, nahnu qaimuna ini nahnunya adalah dhamir rafa yang munfasil mabni atas domah dalam mahal rafa sebagai mubtada. Nahnu akhirnya domahnya itu karena dia mabni, bukan karena dia mubtada. Ya sebagai catatan yang namanya domir itu semuanya adalah mabni. Ya namanya domir itu semuanya adalah mabni. Baik mabni fathah semacam huwa, mabni sukun semacam ana, mabni kasroh semacam anti umpama ya. Nah, ada juga yang mabni domah. Contohnya ya nahnu ini. Namun mahalnya rofa, posisinya rofa karena diposisikan sebagai mubtada. Berikutnya qaimuna adalah khobarnya dibaca rofa dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Anta dengan dibaca fathah taknya menunjukkan mukhatab dalam contoh lafaz anta qaimun. Nah, an ini dhamir rafa munfasil mabni ala sukun. Jadi mengacu bahwasanya dhamirnya hanya sebatas annya saja. Fi mahali raf'in mubtada wa ta harfu khitab. Taknya itu harfu khitab untuk menunjukkan lawan bicaranya. Apakah satu orang, dua orang gitu ya. Jadi memang ada khilafiyah antar ulama. Apakah domirnya itu hanya annya saja atau anta satu paket? Yang saya ingat kalau dari ulama Basroh itu memang dirinci semacam ini. Annya itu domir, taknya itu harful khitab. Begitu juga dalam kasus nanti domir munfasil ya, domir munfasil yang domir mutasil yang mahal nasab, domir mutasil mahal nasab. Iyaka iyakuma iyanya itu domir, kafnya harful khitab untuk menunjukkan lawan bicaranya. Seingat saya ulama Basroh berpendapat demikian. Tapi ulama Kufah mengatakan sepaket. Anta itu ya domirnya sepaket. Iyaka itu domirnya sepaket. Dalam kasus itu. Tapi lucunya pada huwa itu berbalik. Kalau pada huwa itu sepaket menurut ulama Basroh, tapi menurut ulama Kufah yang domir hanya hunya saja. Wawunya itu wawu isba supaya terbaca panjang saat sukun. Hu begitu. Jadi mat silah qasirah. Ya mirip dengan mat silah qasirah itu. Mirip aja. Soalnya kan kalau mat silah qasirah itu kan kasusnya
domir mutasil yang mansub. Ya, domir mutasil. Contoh fa'alahu. Tapi kalau wakof kan malah mati. Fa'alah. Untuk qaim itu khabar mubtada yang dibaca rafa dengan domah yang dhohiroh. Kenapa dhohiroh? Karena sahih akhir, bukan termasuk isim maksur, bukan termasuk isim manqus, juga tidak bertemu dengan ya mutakalim. Itu kan kasus-kasus isim-isim yang i'rabnya itu muqaddar. Ya bisa karena listigholil mahal, biharokatil munasabah, atau bisa karena kasus ta'adzur, atau karena kasus lithiqal, sebagaimana pelajaran kemarin yang telah terlewat. Anti juga sama, ya, untuk mukhatabah muannasah dari lafadz anti qaimah. An itu dhamir rafa munfasil mabni sukun mahal rafa mubtada. Ta itu harf kitab. Kemudian qaimah itu khabar mubtada terbaca rafa dengan domah yang dhahirah. Antuma itu isim tasniyah, baik zakaron au muannasan. Jadi bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Hermaprodit itu ya. Bisa cowok, bisa cewek. Bagaimana contoh antuma qaimani? Ya bisa juga kita buat contoh antuma qaimatani. Karena memang memiliki dualitas praktik. Bisa untuk laki-laki dan wanita. Untuk an dhamir rafa munfasil mabni sukun maha rafa sebagai mubtada. Taknya haruf khitab, mimnya haruf imat. Alifnya harfun dala ala tasniyah. Alifnya itu harf yang menunjukkan bahwasanya yang diajak bicara ini dua orang. Nah, qaimani khabar mubtada dibaca rafa dengan alif karena dia isim tasniyah. Antum jamak mudzakkar, ya, mukhatab dalam ucapan antum qaimuna. An dhamir rafa munfasil mubtada mabni sukun dalam mahal rafa. Tak harf khitab, mim alamah jamak. Qaimunnya khobar mubtada dibaca rafa dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Berikutnya antuna jamak muannas mukhatabah dalam ucapanmu antuna qaimatun. An dhamir rafa munfasil mubtada mabni sukun mahal rafa, tak harf khitab, nun alamah jamak niswah. Qaimah khobar mubtada dibaca rafa dengan domah yang dhahirah. Huwa mufrad ghaib dalam contoh huwa qaimun dhamir rafa munfasil mubtada mabni fathah dalam mahal rafa qaimun khobarnya dibaca rafa dengan tanda domah yang dhahirah. Yang merafakan qaimun siapa? Ya mubtada. Jadi begini ya. Yang harus kita garis bawahi dalam masalah amil lafzi itu, amil lafzi kan pernah saya singgung. Amil lafzi itu terbagi menjadi amil lafzi yang kiasi dan amil lafzi yang samai. Untuk amil lafzi yang sifatnya samai, itu lafadznya khusus. Contoh harful jar. Ya lafadznya itu saja. Dalam artian bentuknya itu khusus. Atau contohnya sebagaimana kana in the gang. Ya, Ina dan kawan-kawannya dan saudari-saudarinya itu. Lafadznya terbatas gitu loh, lafadznya jelas. Tapi untuk amil lafzi yang sifatnya kiasi, itu lafadznya bebas karena yang beramal itu konsep. Contoh sebagaimana saya singgung tadi, termasuk amil kiasi adalah mubtada. Nah, mubtada ini bisa diisi siapa saja. Bisa diisi Zaid, bisa diisi Bakar, dhamir munfasil, bisa diisi isim zahir biasa ya, yang kemasukan al, umpama al hajaru aswadu umpama. Bisa. Atau isim yang ghairu sharih antasumu yang merofakkan kepada lafadz khairul lakum. Khairnya itu dirofakkan oleh ismun ghairu sharih atau ismun muawal berupa antasumu yang berposisi sebagai mubtada. Jadi konsepnya ya, amil lafzi yang kias itu konsepnya. Contoh fi'il merofakkan fa'il. Terserah mau fi'ilnya fi'il madi, mau fi'ilnya mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, mabni fa'il, mabni maf'ul, fi'il sulasi mujarrad, fi'il rubai
mujarad, sulasi mazid, rubai mazid, terserah. Karena konsep fiil apapun dia akan berpasangan dengan fa'il. Dia akan merofakkan fa'il, kecuali fiil-fiil yang memang di sana ada kasus unik sehingga dia tidak bersandingan dengan fa'il. Contohnya fiil yang diulang untuk unsur taukid, ja'a zaidun. Nah, itu nanti kan fiil yang diulang itu ya nggak punya fa'il. Saya kembali ya, out of topic-nya kebanyakan. Saya kalau ngomong terlalu panjang lebar keluar dari tema, diingatkan ya. Kadang saya suka muncul apa yang di kepala itu ingin saya sampaikan. Jadi kalau terlalu jauh keluar dari tema, mungkin tolong diingatkan. Berikutnya hiya. Ya, hiya ini dhamir munfasil mufradah ghaibah dalam contoh hiya qaimah. Dia dhamir rafa munfasil mubtada mabni fathah dalam mahal rafa. Qaimah khabar mubtada rafa dengan dhammah yang zahir. Huma isim tasniyah yang ghaib baik untuk laki-laki atau perempuan dalam ucapanmu huma qaimani bisa juga berarti dipraktikkan huma qaimatani. Huma qaimani dhamir rafa yang munfasil mubtada mabni sukun dalam mahal rafa. Qaimaninya adalah khobar yang terbaca rafa dengan alif karena dia isim tasniyah. Kemudian ada hum, ya. Jamak dzukur al-ghaibin fi nahwi qaulika hum qaimuna fahum dhamiru raf'in munfasilun, ya, dhamir rafa yang terpisah mubtadaun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in. Qaimuna khabaruhu marfu'un bil wawi li anau jam'u mudzakarin salimun. Wa huna li jamil inasi al ghaibati fi nahwi qaulika hunna qaimatun. Fa huna dhamiru raf'in munfasilun mubtadaun mabniun ala fathi fi mahali raf'in wa qaimatun khabaru marfu'un bi dhammati dhahirati. Nah, itu untuk huma dan huna. Hum dan huna. Musannif melanjutkan ya. Innal musannifa rahimahullahu taala matsala liuqi ba'diha mubtada'an. Beliau contohkan praktek domir yang menjadi mubtada. Bi qauli nahwu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna. Ya, untuk i'rabnya sudah dibahas sebelumnya. Wa ma asbah dzalik. Dan contoh-contoh yang sama dengan itu. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau tidak silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silahkan. Kalau yang mubtada itu kan amilnya maknawi tadi ya. Ya. Kalau kasusnya mubtada yang dibuang itu tadi. Itu syarat-syaratnya apa aja? Terus kalau dimunculkan apakah harus haza atau hazihi atau boleh bebas juga yang lainnya? Untuk mubtada yang mahdzuf ini nanti rinciannya banyak soalnya. Ada yang mahdzuf wujuban, ada yang mahdzufnya itu jawazan. Nah, ada rincian semacam itu yang mungkin kalau saya singgung di sini semua, saya rasa terlalu panjang. Nanti saya cuplikan saja dari kitab Jami'ud Durus, coba tolong nanti diingatkan. Di sana seingat saya ada praktik-praktik yang kapan kita boleh untuk membuang mubtada atau kadang malah ya memang mubtadanya itu tidak disebutkan secara wajib ya bisa jadi. Sebagaimana dalam contoh kasus nikma dan bisa itu kan nanti ada pembuangan mubtada. Coba nanti saya carikan di sana itu insya Allah komplit. Kemudian yang tadi mau saya bahas juga gini. Jadi untuk penyebutan atau pembuangan mustatilah itu sebenarnya juga akan menjadi bahasan dari ilmu ma'ani.
Jadi merupakan subbab dari ilmu balaghah. Di sana akan disinggung untuk pembuangan musnad ilaih itu motifnya apa saja dan penyebutannya motifnya apa saja. Kapan kita sebutkan musnad ilaih, kapan kita buang musnad ilaih. Tapi sifatnya umum, nggak khusus untuk mubtada, tapi juga di situ bisa diaplikasikan kepada fa'il. Kemudian untuk mubtada yang mahdhuf, kira-kira takdirnya bagaimana? Untuk masalah takdir itu sebenarnya fleksibel ya. Kalau kita bahas nahwu itu fleksibel. Karena goal dari nahwu itu kan yang penting ifadatus sami. Si pendengar ini memahami apa yang kita sampaikan. Berbeda halnya dengan nanti pandangan dari ilmu balaghah. Nanti kadang takdirnya itu harus lafadz-lafadz yang mungkin menyesuaikan dengan muqtadul halnya. Tapi kalau dalam nahwu cenderung bebas. Jadi kayak contoh umpama faslun itu kan bisa kita takdirkan huwa, atau dalam kasus yang unik bisa kita takdirkan fiil umpama qara'tu faslan. Tapi kan nggak ada alifnya, ya berarti mengacu qabilah robiah yang di sana menulis fathatain dengan tanpa adanya alif penopang itu. Ini kalau takdir mubtada itu sebenarnya fleksibel saja. Asalkan arahnya itu jelas dan ada landasannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustadz Mahfud ya. Nanti mungkin akan saya carikan di Jami'ud Durus. Seingat saya di sana lumayan komplit. Nanti kapankah membuang mubtada dan kapankah menyebutkan mubtada. Cuman sebatas yang saya ingat, memang membuang mubtada itu hukumnya jaiz. Kalau memang di sana sudah diketahui, biasanya lil ilmi bihi, ya itu memang nggak apa-apa. Dari ilmu ma'ani pun sama. Kalau di Alfiyah kan disebutkan wahatuma yu'lamu jaizun kama taqulu zidun ba'daman indakuma. Membuang sesuatu yang sudah kau ketahui itu hukumnya nggak apa-apa. Jadi termasuk yang nilainya jawaz. Ya. Nah, di Alfiyah juga ada nanti rincian kapan boleh membuang dan kapan wajib membuang. Tapi kalau di Alfiyah kan bentuknya bait, mungkin rinciannya agak ini ya, agak rumit. Nanti coba saya nukilkan dari Jami'ud Durus saja. Mungkin itu Pak Ustadz Mahfud yang bisa saya sampaikan untuk merespon pertanyaan Bapak. Ya, Ustadz Mahfud. Mungkin yang lain, pertanyaan lain atau dari Ukti Nur biasanya suka tanya tentang ayat. Enggak? Sudah Pak Mahfud, hanya itu saja ditanyakan? Ya, kalau sudah mungkin saya lanjutkan. Ini kita selesaikan pembahasan mubtada dan khobar. Wal khobaru kismani. Khobar itu ada dua macam, mufrad dan ghairu mufrad. Kita harus jeli ya. Kata mufrad yang disampaikan di sini berbeda dengan mufrad yang ada pada bab i'rab atau mufrad yang disinggung tadi pada awal pembahasan mubtada. Karena mufrad yang dikehendaki di sini adalah kata yang tidak disandingkan dengan kata yang lain. Kata yang tidak berbentuk pola, tidak berbentuk pola SPOK gitu. Jadi kata yang tidak berbentuk jumlah. Ya, maksudnya mufrad di sini adalah malaisa jumlatan wala syibhaha. Dia bukan merupakan pola kalimat subjek predikat ataupun yang semacamnya. Jadi meskipun khobarnya itu berbentuk plural, dia akan tetap disebut mufrad manakala dia tidak berbentuk kalimat, ya, tidak berbentuk rangkaian kata. Nah, di sini dikatakan walau kana mutsanan atau majmu'an. Walaupun toh khobar mufrad, walaupun toh dia berbentuk tasniyah atau jamak, selagi dia tidak berupa jumlah atau syibah jumlah, maka dia akan tetap kita sebut mufrad. Nah, yang dikehendaki dengan khobar ghair mufrad adalah khobar jumlah ataupun syibah jumlah. Jumlah itu apa? Ya, jumlah itu adalah sebuah komunikasi yang terangkai dari fi'il fa'il sebagai subjek dan predikat. Contohnya, ya, contohnya lafadz koma zaidun. Koma zaidun ini adalah jumlah fi'liyah karena terangkai dari fi'il dan fa'il.
Atau rangkaian kata yang berisikan mubtada dan khobar. Contohnya Zaidun qaimun disebut dengan jumlah ismiyah karena terangkai dari mubtada dan khobar. Ya, jadi komposisi sebuah kalimat yang berisikan fiil dan fa'il disebut jumlah fi'liyah. Komposisi kalimat yang berisikan mubtada dan khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan sifat jumlah berisikan dzaraf dan jar majrur. Untuk mufrad contohnya Zaidun qaimun, Zaid mubtada, qaim khobarnya. Zaidani qaimani. Ini termasuk khobar yang mufrad juga. Karena yang dikehendaki mufrad di sini bukan perlawanan dari tasniyah atau jamak, tapi perlawanan dari jumlah ataupun syibah jumlah. Fa Zaidani mubtadaun marfu'un bil alifi li'annahu musannan. Wa qaimani khabaru marfu'un aidon bil alifi li'annahu musannan. Kemudian zaiduna qaimuna, zaidunanya ini mubtada dibaca rafa dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Qaimunanya adalah khobar yang dibaca rafa juga dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Khobar dalam contoh-contoh ini semua dia adalah mufrad. Maksud dari mufrad bukan jumlah, bukan juga syibah jumlah. Ya, bukan jumlah, bukan pula syibah jumlah. Nah, berikutnya khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad ini apa? Ya, ini yang dikehendaki adalah jumlah ataupun syibah jumlah. Nah, di sini disebutkan ada 4 macam. Karena syibah jumlah itu ada 2, dzaraf dan jar majrur, ditambah dengan jumlah yang berisikan 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Totalnya 4. Jar majrur yang nanti keduanya disebut dengan syibah jumlah, fi'il bersama fa'ilnya, mubtada bersama khobarnya, yang masing-masingnya juga disebut jumlah. Jumlah fi'liyah untuk fi'il dan fa'il, jumlah ismiyah untuk mubtada dan khobar. Contohnya Zaidun fiddari. Ini contoh khobar berupa syibah jumlah berisikan jar majrur. I'rabnya Zaid mubtada marfu'un bi dhammah adh-dhahirah. Fiddari jarun majrurun. Muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainun awistaqarra. Untuk lafadz dar dia adalah jar majrur yang berhubungan dengan lafadz yang dibuang. Maksudnya berhubungan dengan lafadz yang dibuang itu bagaimana? Begini, kita analogikan ya dalam bahasa Indonesia. Zaid berada di rumah. Kemudian kita simpelkan dengan bahasa Zaid di rumah. Nah, apa bedanya Zaid berada di rumah dengan Zaid di rumah? Tidak ada. Karena kata di rumah ini sebenarnya dihubungkan atau dikaitkan dengan keterangan berada yang di situ tidak lagi kita sebutkan. Nah, itu yang dikehendaki dengan muta'alliq. Jadi kata fiddari di rumah itu sebenarnya berhubungan dengan lafadz yang dibuang. Yang kalau kita persepsikan lafadznya adalah kain awistaqor. Ada atau berada. Ya, ada atau berada itu tafsiran lepasnya. Ada atau berada di dalam rumah. Zaidun indaka. Zaid berada di sisimu. Ini contoh khobar yang berupa dzaraf. I'rabnya Zaid mubtada warfu bid dhammah adh-dhahirah. Ingda dzaraf makan. Mansubun dibaca nasab ala dzarfiyah. Muta'alliqun bi mahdhufin khobarul mubtada, yang menjadi muta'alliqnya itu khobar mubtada. Jadi sebenarnya secara hakikat dzaraf dan jar majrur ini bukan khobar. Karena kita perlu ingat pengertian khobar itu al ismu al marfu al musnadu ilal mubtada. Al ismu al marfu'u al musnadu ilal mubtada. Bisa kita ingat di sini dia isim yang dibaca rafa. Pertanyaannya, jar dan majrur apakah dibaca rafa? Tidak. Dzaraf apakah dibaca rafa? Tidak. Maka sebenarnya khabarnya itu adalah lafadz yang dibaca rafa yang tidak disebutkan, yang memiliki keterhubungan makna dengan dzaraf ataupun jar majrur. Dalam kasus ini kainun atau istaqarra indaka. Ya.
Untuk indahnya adalah mudhof dan kafnya adalah mudhof ilaih. Mabni fathah kafnya. Fi mahali jarin. Ya. Kafnya bermahal jar karena menjadi mudhof ilaih yang dijarkan oleh mudhof. Mudhof termasuk amil kiasi. Ya. Wa fil haqiqah al khobar wa al muta'alliq al mahdhuf. Maka hakikatnya khobar di situ adalah kata yang menjadi hubungan dari jar majrur atau dzaraf itu yang memang dibuang. Ya. Kenapa sih jar majrur dan dzaraf ini dikatakan sibah jumlah? Karena kalau kita persepsikan yang mahdhuf itu fiil, maka dia masuk dalam golongan jumlah. Kalau yang kita persepsikan isim mufrad, lafadz kain, maka dia masuk golongan isim mufrad. Jadi seolah-olah dzaraf dan jar majrur ini ya bisa masuk ke golongan khobar mufrad atau khobar jumlah. Ya, makanya disebut sebagai sibah jumlah. Makanya di sini awalnya sebenarnya namanya itu sibah jumlah dan sibah mufrad. Ya sibah jumlah, ya sibah mufrad. Karena tergantung yang ditakdirkan itu apa. Nah, tapi keterangan sibah mufradnya itu cenderung dibuang oleh para ulama gitu ya. Kenapa? Ya karena sudah cukuplah dikatakan sibah jumlah itu. Nanti arahnya juga sibah mufrad. Bahudhifa dzalika fi kalami min babil iktifa, karena sudah cukup dengan menyebutkan sibah jumlah yang nanti mengarah kepada sibah mufrad juga. Contohnya daripada firman Allah, sarobi lataki kumul harro. Sarobi lataki kumul har. Sebenarnya ada al wal barda, ada wal barda gitu. Tapi cukup disebutkan satu sisi saja yang akan mewakili yang lain. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan atau tidak, silahkan. Baik, mungkin saya cukupkan sekian dulu untuk sore hari ini. Nanti saya PR-nya dengan Pak Mahfud ya, saya coba carikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.